Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Ningtyas Nurpambaro. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai judul seminar proposal saya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat tentang Perbankan Syariah di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Ade Jamal Mirdad, SEMSI, selaku pembimbing saya, sehingga saya dapat menyelesaikan seminar proposal saya. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Ekonomi Islam bertujuan mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan memaksimalkan kesejahteraan manusia. Falah berarti terpenuhnya kebutuhan individu masyarakat dengan tidak mengabaikan keseimbangan makroekonomi, keseimbangan ekologi, dan tetap memperhatikan nilai-nilai keluarga dan norma-norma, menurut Capra. Selanjutnya, persepsi merupakan suatu proses yang dimulai dari penglihatan hingga terbentuk tanggapan yang terjadi dalam diri individu sehingga individu sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya. Identifikasi masalah. 1. Belum jelasnya faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi masyarakat tentang perbankan syariah di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan tidak menggunakan bank syariah. 3. Kurangnya pemahaman masyarakat di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan tentang perbankan syariah. Rumusan masalah. 1. Berapa perbandingan jumlah antara masyarakat di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan yang menggunakan produk perbankan syariah dan produk perbankan konvensional? 2. Bagaimana pendapat masyarakat di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan mengenai bank syariah? Ketiga, faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan dalam menggunakan produk bank syariah? 4. Bagaimana pengaruh pendidikan, usia, dan pelayanan terhadap persepsi masyarakat tentang perbankan syariah di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan? Selanjutnya terdapat tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui perbandingan jumlah antara masyarakat di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan yang menggunakan produk perbankan syariah dan produk perbankan konvensional. 2. Untuk mengetahui pendapat masyarakat di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan mengenai bank syariah. 3. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan dalam menggunakan produk bank syariah. 4. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan, usia, dan pelayanan terhadap persepsi masyarakat tentang perbankan syariah di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan. Penelitian terdahulu yang relevan. 1. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat tentang perbankan syariah di Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Kedua, peran strategis ulama dalam sosialisasi bank syariah. 3. Pertimbangan, pengetahuan, dan sikap konsumen individu terhadap bank syariah. 4. Persepsi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Syekh Kuala terhadap perbankan syariah sebagai lembaga keuangan syariah. 5. Individual experience dan persepsi pedagang. Relasi pengalaman individual dan persepsi pedagang terhadap bank syariah. Bab 2 Landasan teori. Pengertian persepsi menurut beberapa ahli. Menurut Mulyana, persepsi merupakan suatu proses aktif setiap orang memperhatikan, mengorganisasikan, dan menafsirkan semua pengalamannya secara selektif. Persepsi menurut Rahmat yaitu suatu proses dengan mana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberikan makna bagi mereka. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan dan memberikan makna pada stimulasi indrawi. Faktor yang mempengaruhi persepsi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi menurut Stephen P. Robin, yaitu 1. Faktor yang berada dalam diri yang mempersepsi, berupa sikap, alasan atau sebab, minat, pengalaman, dan dugaan. 2. Faktor yang berada dalam objek yang dipersepsikan, berupa sesuatu yang baru, suara, ukuran, latar belakang, dan dekatnya. 3. Faktor yang berada dalam situasi, berupa bentuk, keadaan pekerjaan, dan social setting. Pengertian minat. Menurut Mepir,
Minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari campuran-campuran perasaan, harapan, pendidikan, rasa takut, atau kecenderungan-kecenderungan lain yang menggerakkan individu kepada suatu pilihan tertentu. Menurut Soekardi, minat merupakan salah satu unsur kepribadian yang memegang peranan penting dalam mengambil keputusan masa depan. Minat seseorang dapat diketahui dari pernyataan senang atau tidak senang terhadap suatu objek tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat dan kemauan ada 5, yaitu 1. Ada tidaknya motif pada yang bersangkutan. Kedua, ada tidaknya minat, perhatian, serta kebutuhan bagi yang bersangkutan. Ketiga, bagaimana situasi insentifnya. Keempat, bagaimana situasi sekitar, baik yang berupa pengaruh dari keadaan maupun dari orang sekelilingnya. Kelima, harapan-harapan pada masa depan. Perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan, menggunakan barang-barang atau jasa ekonomis yang dapat dipengaruhi lingkungan. Perilaku konsumen dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu yang pertama kekuatan sosial budaya, yang meliputi faktor budaya, faktor kelas sosial, dan faktor keluarga. Kemudian yang kedua, kekuatan faktor psikologis, yang diantaranya faktor pengalaman belajar, faktor kepribadian, dan faktor sikap dan keyakinan. Teori Bank Syariah. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan pembiayaan dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang dari pihak yang berkelebihan dana untuk pihak yang kekurangan dana. Dalam pengoperasiannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Bank Syariah mempunyai tujuan diantaranya 1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam. 2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana. Ketiga, untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan yang produktif menuju terciptanya kemandirian usaha. Perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional. Bank Islam dalam investasi hanya melakukan yang halal saja. Bank konvensional dalam investasi melakukan yang halal dan haram. Bank Islam berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa. Bank konvensional memakai perangkat bunga. Bank Islam profit dan value oriented. Bank konvensional profit oriented. Bank Islam hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan atau kekeluargaan. Bank konvensional hubungan dengan nasabah dalam bentuk debitur-kreditur. Bank Islam, penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan Fatwa Dewan Pengawas Syariah atau DSN. Bank konvensional tidak terdapat dewan sejenis. Perbedaan bunga dan bagi hasil. Bunga, penentuannya pada saat akad dengan asumsi harus selalu untung. Bagi hasil, penentuan besarnya rasio atau nisbah yang dibuat pada waktu akad berpedoman pada kemungkinan untung rugi. Bunga, besarnya persentase diambil dari jumlah modal yang dipinjamkan, sedangkan bagi hasil, besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Bunga, pembayaran bunga tetap seperti dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. Sedangkan bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usahanya rugi, maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Bunga, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming. Sedangkan bagi hasil, jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Bunga, eksistensi bunga diragukan kalau tidak dikecam oleh semua agama termasuk Islam. Bagi hasil, tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil. Selanjutnya, regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen.
Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Secara sederhana, model persamaan regresi berganda dapat dilihat dalam persamaan berikut. Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus BNXN. Keterangannya Y itu variabel dependen atau nilai yang diprediksikan, X1 dan X2 variabel independen, A-nya intercept atau konstanta, BNXN koefisien regresi atau nilai peningkatan ataupun penurunan. Di sini regresi linear berganda yang saya pakai yaitu Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3. Dengan keterangan Y yaitu jumlah masyarakat di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan yang menjadi nasabah Bank Syariah, A konstanta, B koefisien regresi, X1-nya pengetahuan tentang perbankan syariah, X2-nya kepercayaan di dalam perbankan syariah, X3 produk dan layanan dalam perbankan syariah. Selanjutnya, kerangka berpikir. Berikut kerangka berpikirnya. X-nya persepsi masyarakat di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan tentang perbankan syariah. X1-nya pengetahuan tentang perbankan syariah, X2-nya kepercayaan dalam perbankan syariah, X3-nya produk dan layanan dalam perbankan syariah. Kemudian Y-nya jumlah masyarakat di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan yang menjadi nasabah Bank Syariah. Keterangannya X variabel independen, X1, X2, X3 variabel independen, Y variabel dependen. Hipotesis 1 yaitu pengaruh pengetahuan tentang perbankan syariah terhadap jumlah masyarakat di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan yang menjadi nasabah Bank Syariah. Hipotesis 2, pengaruh kepercayaan di dalam perbankan syariah terhadap jumlah masyarakat di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan yang menjadi nasabah Bank Syariah. Hipotesis 3, pengaruh produk dan layanan dalam perbankan syariah terhadap jumlah masyarakat di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan yang menjadi nasabah Bank Syariah. Hipotesis yang keempat, adanya pengaruh positif dari signifikan antara pengetahuan tentang perbankan syariah, kepercayaan di dalam perbankan syariah, dan produk dan layanan dalam perbankan syariah terhadap jumlah masyarakat di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan yang menjadi nasabah Bank Syariah. Hipotesis. Adapun hipotesis penelitian ini mengenai persepsi masyarakat di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan terhadap perbankan syariah sebagai berikut. Hipotesis 1. Pengaruh pengetahuan tentang perbankan syariah terhadap jumlah masyarakat di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan yang menjadi nasabah Bank Syariah. Hipotesis 2. Pengaruh kepercayaan di dalam perbankan syariah terhadap jumlah masyarakat di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan yang menjadi nasabah Bank Syariah. Hipotesis 3. Pengaruh produk dan layanan dalam perbankan syariah terhadap jumlah masyarakat di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan yang menjadi nasabah Bank Syariah. Hipotesis 4. Ada pengaruh positif dari signifikan antara pengetahuan tentang perbankan syariah, kepercayaan di dalam perbankan syariah, dan produk dan layanan dalam perbankan syariah terhadap jumlah masyarakat di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan yang menjadi nasabah Bank Syariah. Selanjutnya bab 3 yaitu metodologi penelitian. Terdiri dari ruang lingkup penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan metode analisis dan metode analisa data. Ruang lingkup penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Kemudian penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pendidikan, usia, dan pelayanan terhadap persepsi masyarakat tentang perbankan syariah di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan. Subjek penelitian ini adalah masyarakat yang terdiri dari guru, ibu rumah tangga, karyawan, mahasiswa, pedagang, pelajar, pegawai negeri sipil. Sejumlah 100 orang dengan metode probability sampling dengan menggunakan metode simple random sampling. Populasi. Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel.
Untuk menentukan ukuran sampel, penelitian ini menggunakan teknik probability sampling dengan teknik pengambilan sampel yaitu simple random sampling. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan. Waktu penelitian tentang analisis faktor-faktor persepsi masyarakat tentang perbankan syariah di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan kurang lebih 6 bulan, yakni terhitung pada bulan Desember 2020 hingga Mei 2021. Metode pengumpulan data berdasarkan sumber pengambilan, data primer dan data sekunder. Berdasarkan waktu pengumpulannya, data berkala. Berdasarkan sifatnya, datanya kuantitatif. Berdasarkan jenis metodenya, angket atau kuesioner. Berdasarkan jenis instrumennya, angket. Metode pengolahan data. Peneliti menggunakan aplikasi pengolahan data yaitu SPSS, Statistik 23. SPSS singkatan dari Statistical Package for the Social Science yang berupa program komputer untuk olah data statistik secara tepat dan cepat. Metode analisa data. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda adalah variabel bebas lebih dari satu. Disebut berganda karena pengaruh beberapa variabel bebas akan dikenakan kepada variabel tergantung. Secara sederhana, model persamaan regresi berganda dapat dilihat dalam persamaan berikut. Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3. Dengan keterangan Y sama dengan jumlah masyarakat di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan yang menjadi nasabah bank syariah, A yaitu konstanta atau intercept, B. Koefisien regresi, X1-nya pengetahuan tentang perbankan syariah, X2-nya kepercayaan di dalam perbankan syariah, dan X3-nya produk dan layanan dalam perbankan syariah. Demikian presentasi yang dapat saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.